Shalom, selamat sore. Hari ini tentu kita bisa bertemu lagi karena suasananya luar biasa. Dan hari ini saya ingin cerita. Ada satu kisah seorang yang sedang berpacaran dan mereka berkata, nanti kalau kita menikah, kita akan tinggal di mana? Yang wanita berkata, aku mau tinggal di pedesaan aja. Tapi yang laki-laki bilang, nggak mau lah kalau di desa, enaknya di kota karena lebih dekat kemana-mana. Kamu mau tinggal di mana? Ya kira-kira di Jakarta boleh lah ya, seperti itu. Nah seringkali kita berkata bahwa kita ingin tinggal di mana, kita ingin tinggal di mana, seperti itu. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita, ya kita bukan bicara tentang tinggal di mana secara fisik, tapi kadangkala kita masih hidup kita itu masih tinggal di masa lalu. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar. Firman Tuhan mengajar kepada kita, yuk kita hidup, jangan hidup di masa lalu. Di dalam Yesaya pasal ke-43 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, di situ dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, ya, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada banyak orang seringkali tidak dapat maju, seringkali tidak dapat berkembang. Kenapa? Karena dia masih hidup di masa lalu. Secara fisik hidup di masa sekarang, tetapi pikirannya masih hidup di masa lalu, gitu ya. Paulus berkata bahwa aku mau melupakan apa yang ada di belakangku, tetapi aku mau berlari kepada apa yang ada di hadapanku. Artinya Paulus pun mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita adalah hidup di masa yang akan datang bersama dengan Tuhan, gitu ya. Tuhan berfirman di dalam ayat tadi berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Tapi seringkali kita masih ingat ya, masih ingat hal-hal yang dulu. Mungkin kita berkata gini, dulu ya, waktu saya masih kecil, atau dulu ya, hidup saya nggak seperti ini. Dulu, mama jago banget misalnya ya, melakukan banyak hal. Seringkali kita masih hidup di masa lalu, padahal kita hidup di zaman sekarang. Dan apakah kita benar-benar bisa melupakan masa lalu? Tentu tidak ya. Tetapi kita bisa merespon masa lalu dengan makna yang berbeda, ya. Kenapa? Karena kita harus maju, karena kita harus hidup di masa hidup kita adalah hidup sekarang dan akan maju ke depan. Bukan hidup kita itu bukan mundur. Dan itu juga yang Tuhan inginkan, ya. Ada banyak seringkali orang terikat dengan masa lalu, terikat dengan apa? Terikat dengan penyesalan. Aduh, seandainya ya dulu itu proyek itu aku ikutan, pasti aku udah berhasil sekarang, gitu ya. Atau mungkin penyesalan, coba seandainya aku dulu sama si dia, bukan sama yang ini, gitu ya. Mungkin hidup aku akan lebih bahagia, bisa, gitu ya. Atau mungkin penyesalan kenapa? Karena coba seandainya dulu sekolah yang tinggi. Tentu aku tidak akan seperti ini. Saya ingat ketika dari dulu gitu ya, ibu saya berkata, ayo coba kamu ikutan jadi pegawai negeri. Saya seperti mentertawakan ibu saya dan saya berkata, aduh jadi pegawai negeri gitu ya. Tetapi saat ini saya merasa menyesal, kenapa dulu nggak mengikuti apa kata ibu saya gitu ya. Nah seringkali kita terikat dengan penyesalan masa lalu kita. Seandainya. Bukan hanya itu aja. Kadang-kala kita terikat dengan masa lalu kita itu karena kita punya luka hati, gitu ya. Mungkin ada orang pada dulu aku jadi seperti ini karena dia selalu ngata-ngatai aku tuh orang yang nggak berguna, atau orang yang nggak bisa berprestasi, atau ada luka hati ketika seseorang mengkhianati kita, atau ada luka hati karena ada orang yang membuat kita sudah percaya tetapi ternyata dia tidak dipercaya, kita ditusuk dari belakang, gitu ya. Jadi kita merasa bahwa ada sakit hati, ada luka hati yang membuat kita itu selalu ingat masa lalu, selalu ingat dengan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Atau bukan hanya itu aja. Kadang-kadang kita itu terikat masa lalu karena apa? Karena kegagalan, ya. Saya sudah mencoba pekerjaan ini gagal, pekerjaan ini gagal, pekerjaan itu juga gagal, gitu ya. Jadi saya ngerasa bahwa kayaknya hidup saya adalah hidup yang gagal. Kayaknya nggak mungkin lagi saya bisa berhasil. Atau kita merasa bahwa kita tuh gagal dengan
setiap prestasi yang sudah kita kerjakan. Saya sudah mencoba, ketika sudah mulai baik, tiba-tiba gagal lagi, tiba-tiba gagal lagi. Nah, seringkali masa lalu kita dengan luka hati, dengan kegagalan, kemudian dengan penyesalan, itu hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa move on, ya. Ternyata move on itu bukan hanya untuk mantan, ya, tetapi move on seharusnya Tuhan mau kita itu bisa move on dari masa lalu yang membuat kita itu nggak bisa maju di masa depan, gitu ya. Nah, jadi yuk kita sama-sama belajar bahwa kita semua punya masa lalu dan semua punya masa lalu yang berbeda-beda. Tetapi jadikan masa lalu itu sebagai satu tugu peringatan untuk kita bisa maju menjadi lebih baik jika masa lalu itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi ketika kita tahu kita punya masa lalu yang mungkin menyenangkan, mungkin sesuatu yang nggak bisa terulang saat ini, ya nggak apa-apa, itu menjadi satu memori baik, bahwa ketika masa lalu ada sesuatu yang menyenangkan, maka ke depan pun akan ada harapan untuk kita bisa menjadi lebih baik. Jadi jangan hanya tertumpu kepada masa lalu, jangan hanya menyesal dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi yang perlu kita fokuskan adalah yuk kita ke depan. Jangan kita merasa bahwa kita jadi seperti ini gara-gara masa lalu, ya. Tetapi masa lalu menjadi bagian di mana kita bisa lebih maju, kita bisa lebih berkembang, kita bisa menjadi menghasilkan sesuatu yang lebih baik bersama dengan Tuhan tentunya. Seperti Paulus berkata bahwa aku berlari. Berlari itu berarti kan bukan hanya jalan. Berlari berarti ada satu tujuan dan dia mau cepat mencapai tujuan itu. Dan tujuannya itu dia tahu bahwa tujuannya itu ada di depan bersama dengan Tuhan. Nah, rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bisa menyikapi, memaknai masa lalu menjadi bagian yang akan membuat kita menikmati masa depan kita bersama dengan Tuhan, menikmati masa depan kita dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, langkah praktis apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi lebih baik di masa depan? Yaitu yang kita belajar untuk menerima, belajar untuk berdamai dengan masa lalu, belajar untuk mengampuni luka-luka di masa lalu, belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan sesuatu yang tidak bisa membuat kita maju karena kita berpikir di masa depan, ya. Hari ini yuk sama-sama belajar. Saya belajar, kita belajar, dan mari kita belajar bahwa masa lalu tidak menjadi bagian yang akan membuat kita patah dan kalah. Tetapi masa lalu biarkan itu menjadi tonggak, menjadi tugu peringatan untuk kita bisa maju, menjadi lebih baik, naik level, tidak menjadi patah dan tidak menjadi kalah. Masa lalu tidak harus menjadi gini. Kita tidak bisa melupakan masa lalu karena itu bagian yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi biarkan masa lalu itu menjadi bagian yang akan memperkaya kita menjadi lebih baik ke depannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.